Berapa? 28 hari. 28 ya. Kita bikin itu betul panas aja. Dua 30 gram. 30 gram. Berapa gram dipanen? Sudah bisa panen. Sudah bisa. Iya, Ada ayam. ada ayam. Dia lihat di masak. Jadiin ayam Pak Iwan, latar belakang pendidikannya apa? Kok bisa sampai ke pertanian? Kalau pertanyaan ini agak menggelitik ini untuk dijawab. Jadi untuk latar belakang, saya kebetulan engineer, teknik sipil. Teknik Saya dulu juga mantan di PU, ya. Dinas Pekerjaan Umum. Cuman mau membuktikan bahwa sesungguhnya ilmu apapun, yang penting ada niat kita untuk mau belajar. Kita tekuni, kita fokus, pasti akan berhasil, pasti akan kita tahu.
Ya, cara menghitung break even point untuk usaha Bapak sekarang. Untuk lubang pendewasaan 6 meja kali 6 batang pipa kali 40 lubang, 1440 lubang tanam dewasa, dengan asumsi umur panen 30 hari, sehingga dalam 1 bulan dalam 1 batang pipa ada 3 kali panen, jadi dikali 3. Jadi kapasitas produksi sekitar 4.320 Batang. pohon tanaman, dikali 5.000 per pohon, 21.600.000 per bulan. per bulan. Terus dikurangi biaya listrik, biaya overhead, biaya listrik, nutrisi, bibit, pupuk, itu berkisar di 4 juta. Terus dikurangi biaya susut peralatan, Ya. itu susut pipa, atapnya itu sekitar 5 juta. Masih dapat 12 juta bersih per bulan, guys. Ide usaha ini dari mana Pak Iwan? Kalau dari ide usaha, sesungguhnya mau membuktikan satu pepatah bahwa kalau mau tenang, jadilah petani. Tetapi dalam ketenangan, bagaimana caranya kita punya penghasilan, karena kita pasti punya tanggung jawab sebagai seorang ayah. Sehingga muncullah ide untuk berhidroponik. Waktu menghitung peluang tantangan dan ketika dikonfirmasikan ke persiapan modal, Pak Iwan waktu itu menyediakan berapa modal waktu awal itu? Kalau berbicara tentang modal, ini jujur saja modal ini sekitar setengah M. Setengah M itu artinya setengah maksa. Setengah maksa. Artinya modal nekat. Otodidak belajarnya dari YouTube, dari ini, akhirnya dicoba, ya memang punya tantangan. Tapi tantangan kan bagian dari sebuah kesuksesan. Tanpa tantangan juga itu tidak bisa belajar. Jadi untuk modal, kalau untuk berhidroponik yang penting ilmunya. Cobalah, 1% teorinya, 99% praktek. Itulah petani. Tanpa menanam bukan petani. Biar S3 pertanian pun tanpa menanam itu bukan petani. Petani itu 99% menanam. Jadi total modal yang dikeluarkan selain setengah M tadi itu Total modal ini yang realnya berapa itu? Jujur, awal modal sebenarnya 0. Ini saya minta bantu dengan catatan pinjam dulu utang, ya. Utang namanya di sini, ya. Utang untuk investasi. Kebetulan saya juga mungkin dipercaya oleh teman-teman Cina, dikasih utang, terus saya cicil pelan-pelan. Mungkin kalau saya hitung-hitung sekitar 30 jutaan. Kalau total modal untuk sudah bisa. Tapi saya pikir untuk modal masih bisa ditaktisi. Yang penting saya ajak untuk pemula yang mau memulai ini, bagaimana timba dulu ilmunya. Tanpa modal kita masih bisa belajar. Belajar dulu tanam, terus pelajari pertumbuhannya, mengenal dulu tanamannya, baru kita mulai investasi. Kita hitung-hitung. Kalau cerita investasi berarti kita sudah hitung-hitung. Proyeksi di masa depan Pak Iwan
bikin apa lagi untuk ini? Kan masalahnya kita di sini misalnya minat pasti ada, tetapi orang terkendala dengan kendala-kendala teknis, barangnya dipesan dari tempat lain dan seterusnya. Kira-kira Pak Iwan berpikir seperti apa tentang itu? Baik, untuk menjawab tantangan seperti itu, ke depan saya upayakan untuk membuka toko khusus untuk tanaman hidroponik, baik dia punya peralatan, dia punya sarana, baik dia punya bibit, dia punya nutrisi, dia punya media tanam, dia punya pokoknya macam-macam. Saya upayakan untuk mudah-mudahan di dalam tahun ini sudah bisa tercapai untuk memudahkan akses untuk memulai menanam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya sudah bisa upayakan, dan mungkin juga saya bisa menjual sistem. Kedepannya saya menjual sistem plus konsultasi gratis. Harapan Pak Iwan untuk generasi muda kita yang sedang menganggur atau belum punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan tetapi tidak cocok dan berhenti misalnya, seperti apa? Ya, untuk anak-anak muda khususnya Kabupaten Kepulauan Aru. Kepulauan Aru ini sangat potensi bagi pertanian. Mungkin dulu mindset kita bahwa bertani itu sebuah profesi yang bukan pilihan. Tetapi dengan adanya sistem hidroponik, sistem menanam secara hidroponik, mungkin agak bisa merubah mindset bahwa bertani itu sebuah pilihan. Tidak harus kita kotor-kotor, penuh lumpur, tidak harus kita panas-panasan, tidak harus kita membuang tenaga, tetapi lebih ke sekarang ini bagaimana kita bertani dengan otak, Kreatif. bukan saja dengan tenaga. Sistem ini menjawab tantangan itu. Mungkin tadi sudah dipaparkan break even point-nya untuk supaya anak-anak muda ini, Aru khususnya, mari kita menanam. Mari kita menanam. Menanam, bertani dengan sebuah sistem hidroponik itu kedepannya menjanjikan. Kenapa? Karena dia menawarkan kontinuitas, berkesinambungan panennya, karena kita bisa atur jangka panen. Terus yang kedua kualitas, karena tanpa pestisida sama sekali, free pestisida. Terus kita bisa penuhi pasar sehingga tidak ada celah untuk impor sayuran dari. Kedepannya kita akan dapat swasembada untuk sayur. Sistem hidroponik ini dia merubah mindset kita lebih khusus kepada kaum milenial untuk bertani dengan teknologi, karena dia menawarkan mudah, murah, dan menyenangkan. Ayo anak muda, sekarang saatnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi anjuran Pak Iwan, jadi untuk memulai bertani tidak harus kita paham pertanian. Yang penting kita mau belajar, mau menikmati prosesnya. Ya, kalau hasil dia punya hasil belakangan lah, yang penting ilmu yang kita dapat, kita mau belajar, kita mau mengenal dia lebih dalam lagi. Niscaya, mudah-mudahan pasti kita tahu itu, pasti. dengan kata lain Pak Iwan mau bilang kepada generasi muda bahwa memilih profesi itu tidak selamanya harus Tidak karena harus. sesuai dengan Disiplin ilmu. disiplin ilmu itu.
Tapi mungkin satu yang bisa saya sampaikan bahwa lebih bagus kalau hobi, lebih mudah, lebih lebih bagus mudah kalau memulai dari hobi. kalau dimulai dengan hobi. Artinya di dalam hobi itu ada cinta ya. Ada cinta, betul.